Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, seluruh jamaah surah Al-Maghfirah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan senantiasa hadirnya kita di majelis ilmu ini menjadi salah satu wasilah menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan menjadi salah satu wasilah agar kita dapat menjemput payung keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Puja dan puji syukur sama-sama kita hantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu luar biasa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga tidak mampu kita ganti atau kita ukur dengan segala macam apa yang kita punya di dunia, melainkan Allah hanya minta kita itu tidak lain tidak bukan yaitu hanya beribadah kepada Allah sebagai bentuk salah satu ikatan antara hamba dan pencipta. Mudah-mudahan dengan bersyukur kita kepada Allah, kita digolongkan sebagai orang-orang yang senantiasa pandai bersyukur kepada Allah. Salawat serta salam selalu terlimpah curahkan, dan bahkan ini harus menjadi salah satu amalan harian kita, yang dengan lafaz biasa kita ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat tersebut menjadi salah satu saksi kita di yaumil akhir kelak, di mana ada sebuah kisah yang luar biasa, bahwa Nabi Allah Adam alaihi salam melihat salah satu umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diseret oleh malaikat menuju ke dalam nerakanya Allah. Sehingga ketika malaikat menseret umat Nabi Muhammad tersebut, lantas Nabi Allah Adam ini memanggil, "Ya Muhammad, ya Habibullah, ta'al." Rasulullah berkata ke Nabi Allah Adam, "Wa ya Abul Bashar, wahai bapaknya para manusia, ada apa? Aku tadi melihat salah satu umatmu diseret oleh para malaikat untuk masuk ke dalam nerakanya Allah." Mendengar hal seperti itu, lantas langsung Rasulullah menghampiri malaikat dan menyeret umatnya tersebut. Lalu Rasulullah berkata, "Ya malaikat, lepaskan umatku." Malaikat berkata, "Aku tidak mentaati selain daripada perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Langsung muncul suara, "Wahai malaikat, kau taatilah perintahku dan begitu juga perintah kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Diminta oleh Nabi kita Muhammad umatnya tersebut kembali ke mizan, kembali ke timbangan amal baik dan amal buruk. Lantas ditimbang kembali hamba tersebut, hasilnya sama. Timbangan keburukannya lebih berat daripada timbangan amal kebaikannya. Maka spontan ketika melihat hal demikian, Nabi Muhammad SAW langsung mengeluarkan secarcik kertas. Secarcik kertas tersebut ditaruhlah di timbangan amal kebaikan. Itu spontan, yang tadinya timbangan amal keburukannya jauh lebih berat, langsung melonjak timbangan amal kebaikannya yang lebih berat. Maka divonislah hamba tersebut masuk ke dalam surganya Allah. Lalu hamba itu bertanya kepada Nabi besar Muhammad, "Ya Nabi Muhammad, secarcik kertas itu apakah isinya sehingga itu mampu mengalahkan seluruh amal keburukan, timbangan amal keburukanku?" Maka kata Nabi, "Secarcik kertas yang kumasukkan ke timbangan mizan tadi itu adalah sholawatmu kepadaku." Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
Maka yang harus kita yakini ma'asyiral hadirin, Rasulullah itu adalah khairal majazi, sebaik-baiknya yang akan memberikan balasan. Selawat yang kita hantarkan di dunia mungkin tidak akan berbalik kepada kita di dunia, tapi nanti kelak di yaumil akhir mudah-mudahan selawat yang kita baca itulah yang akan menyelamatkan kita dari panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai kajian kita, mari sama-sama kita berdoa mulai surah Fatihah, mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini. Al-Fatihah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam wa sallam wa baligh mahmudana wastajib du'ana wa sallim min umuri dunya wal akhirah khususan ila muslim hadal kita asyik salim sebenarnya terlebih karena Allah yang berada di jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa qulubihim wa nafaatihim fi dini wa dunya wal akhirah syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun, bermula ini yaitu suatu pasal. Minggu lalu kita membahas tentang mujibatul ghusli sittatun, yang menyebabkan seseorang itu mandi ada enam. Pertama, ilahul kasyafati fil farj, yaitu masuknya kasyafah ke dalam farj atau biasa kita kenal hubungan suami istri. Wa khurujul mani, dan keluarnya air mani itu baik secara senggama ataupun ihtilam. Wal haidu, haid bagi perempuan. Wal nifas, dan nifas bagi perempuan. Wal wiladah, dan melahirkan bagi perempuan. Wal maut, dan kematian. Itu yang menyebabkan seseorang itu wajib mandi. Kita masuk selanjutnya. Faslun, bermula ini yaitu suatu pasal. Furudul ghusli isnani, fardu mandi itu ada dua, tidak banyak, cuma dua fardu mandi. Kalau ditakrib yang karangan Abu Suja itu ada tiga, cuma ulama kita ini menimbang segala macam hal, maka ketika ulama Syafi'i ini salah satu Syekh Salim Al-Hadrami langsung mengerucutkan dua saja. Kalau di kitab takrib, fikih takrib itu ada tiga karangan Abu Suja, cuma sama intinya semuanya. Yang mewajibkan seseorang mandi besar, ini mandi besar ya, bukan mandi biasa. Kalau mandi biasa itu wajib pagi sama sore dan lain-lain, terserah semua mandi. Tapi ini mandi besar yang disebabkan karena hadas besar. Itu ada dua. Pertama yaitu adalah an-niyatu, yaitu adalah niat. Maka dalam I'anatul Talibin, itu salah satu kitab fikih juga dalam I'anatul Talibin, bahwa niat ini boleh, kalau yang biasa kita gunakan yaitu nawaitul ghusla li raf'il hadathi akbari an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Kalau dalam versi I'anatul Talibin ada digambarkan nawaitul raf'al hadath. Hadasnya apa? Minal junubi atau minal haidi atau minal nifasi dan lain-lain. Itu boleh. Cuma lebih gampangnya kata ulama Syafi'i, cukup aja nawaitul ghusla li raf'il hadathi akbar. Selesai. Atau bahasa Indonesianya sengaja aku mandi besar. Jadi sifatnya umum, keterangannya mau dia junubkah, mau dia ihtilamkah, mau dia haidkah, mau dia nifaskan, semuanya sama benar. Itu salah satu versi daripada niat-niat yang memang harus kita ketahui. Niat itu dikerjakan, lagi-lagi kita ulang, niat itu dikerjakan tetap berbarengan dengan pekerjaannya. Jadi bukan qabla pekerjaannya, bukan sebelum pekerjaannya, tapi dibarengi dengan pekerjaannya. Maksudnya apa? Ketika kita mau siram air, barulah hati kita berniat, karena mahalun niat al-qalbu.
Tempatnya niat itu di hati. Adapun yang misal biasa kita ucapkan nawaitul ghusla raf'al hadas, itu talaffuz namanya. Itu melafazkan. Hukumnya adalah sunnah. Jadi untuk apa melafazkan? Kata-kata ulama mazhab Imam Syafi'i kita agar melatih hati kita ini yang sering lalai, sehingga kita tahu tujuan kita melakukan itu apa. Tetap ketika dilafazkan, tetap dalam hati pun berkata walaupun pakai bahasa kita. Amun di sini kan bahasanya bahasa Banjar, kadang apa bahasa Banjar. Pakai bahasa Bugis kadang apa. Pakai bahasa yang senyamannya bahasa kita tidak masalah. Pakai bahasa boleh Minang boleh. Amun pakai bahasa Minang sangat, padahal dulu orang Minang ya, bahasa Minang kada tahu, malah tahu lebih bahasa Banjar. Dulu waktu di Bogor malah lebih tahu bahasa Sunda. Amun bahasa Banjar kan sengaja ulun mandi ganal, itu lah Pak, gitu lah Ustaz. Sengaja ulun mandi ganal apa ya? Kan ganal mandinya badannya, dan itu lain-lain. Tanyakanlah kepada yang paham tentang bahasa Banjar. Ulun kadang-kadang tapi harum ya bahasa Banjar nih. Baru setahun kembali belajar bahasa Banjar. Karena dituntut di sini bahasa Banjar. Bahkan baru kemarin lucunya ada seorang Banjar totok tulen guru beliau seorang guru juga, ketika menjelaskan pakai kalua kuitan sampai searching saya Pak. Apa arti kuitan, apa arti kalua? Saya tidak paham saya. Akhirnya ya itulah. Tapi kita harus biasa seperti itu. Jadi niat itu tidak ada masalah pakai bahasa Indonesia kan, pakai bahasa segala macam kan. Jadi mau pakai bahasa Arab pun tidak masalah, tapi agar mempermudah dalam hati itu gunakan aja bahasa Indonesia. Aku mandi besar karena Allah, sah mandinya. Tidak mesti harus segala macam, itu tidak mesti. Karena dalam niat, keranjang niat itu bermacam-macam. Allah itu tahu apa yang kita maksudkan, seperti itu kata ulama Syafi'i. Jadi niat. Yang kedua, wa ta'mimul badani bil ma, yaitu meratakan di seluruh air kepada seluruh badan kita. Jadi disinilah yang agak kita harus bahas sedikit tentang berbagai macam tata cara mandi, versi-versi yang ada gitu. Karena banyak versinya. Tata cara mandinya agak banyak versi. Yang pertama, kita ambil dulu yang versinya Sayyidatuna Aisyah. Subhanallah, terima kasih. Makasih bahasa Banjarnya apa? Makasih juga. Ini harus belajar kan? Jadi versi yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah itu pernah melihat Rasulullah ketika beliau ingin mandi besar. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pertama adalah membasuh kedua tangannya. Jadi ketika beliau sampai ke kamar mandi, yang pertama kali dibasuh itu adalah tangannya dulu. Ini dalam sebuah hadis. Tangannya terlebih dahulu dibasuh oleh Nabi Muhammad. Lalu yang kedua itu adalah beliau berwudu sebagaimana wudunya sholat. Beliau berwudu sebagaimana wudunya ketika beliau ingin melaksanakan sholat. Yang ketiga, beliau mengambil air di telapak tangannya. Ini agak berbeda versinya. Jadi beliau ingin mengambil air di telapak tangannya, lalu beliau seka rambutnya seperti ini. Jadi beliau seka dulu rambut beliau, diratakannya terlebih dahulu. Baru setelah itu beliau mengguyur badannya dengan air sampai semua bagian terkena dengan air. Itu versi Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Di antara versi istri-istri Nabi, antara versinya Sayyidatuna Aisyah dengan Sayyidatuna Maimunah binti Harisah itu berbeda. Tapi sebenarnya sama. Pertama, kalau diriwayatkan ketika Nabi Muhammad sedang ada di rumah Sayyidatuna Maimunah bin Harithah, Nabi Muhammad itu ketika selesai beliau
dari kasurnya ingin mandi besar, beliau pertama kali yang dilakukannya itu berbeda. Kalau dari Sayyidatuna Aisyah tadi beliau mencuci tangan, tapi ketika sampai di rumah Sayyidatuna Maimunah binti Harithah, yang pertama kali beliau lakukan itu adalah mengambil air dengan tangannya, lalu mencuci. Mohon maaf, ini majelis mulia, tidak mengurangi sedikit pun daripada kemuliaan sebuah majelis. Mengambil air dan ditampung dari tangannya itu, langsung dicuci kemaluannya, dibersihkan dulu kemaluannya. Ini versi yang berbeda, tapi dua-duanya betul, karena dasar hukumnya adalah yang diafal daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi mengambil air lalu mencuci kemaluannya terlebih dahulu. Yang kedua, barulah beliau ambil kembali air. Nah, baru diseka dulu rambutnya. Jadi rambutnya diratakan dulu sama Nabi Muhammad. Dan ini pernah juga terjadi cara perempuannya. Jadi Sayyidatuna Maimunah binti Harithah itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau saya bagaimana dalam menyeka rambut, apakah diurai ataukah diikat?" Kata Nabi Muhammad, diikat tidak masalah, diurai tidak masalah. Jadi saat itu kondisi rambut Sayyidatuna Maimunah binti Harithah sedang terikat. Maka sekalah air dengan kondisi yang terikat itu tidak masalah. Jadi walaupun rambut terikat, seka saja sampai rata rambut atau kepala kita ini basah dengan air. Ini yang versi Sayyidatuna Maimunah. Rata dengan air, lalu setelah itu barulah beliau berwudu. Wudunya ini wudu yang memang ketika kayak kumur tidak dilakukan oleh Nabi. Wudu seperti biasa saja. Wudu seperti biasa. Kalau bahasa fikihnya yang pernah kita pelajari itu wudu sunnahnya. Wudu sunnah bukan hukum, bukan wudu sunnah dalam cuma kumur dan lain-lain, tidak. Cuma sekedar wudu aja. Cuma sekedar wudu, tidak sama seperti beliau versi saat sholat. Jadi cuma sekedar wudu. Barulah beliau menyiram seluruh anggota tubuh badannya dengan air. Diratakan terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas versi yang mandi 9 dengan air. Lalu yang terakhir baru beliau menyiram kakinya. Versi Sayyidatuna Aisyah itu spontan, ketika langsung sekaligus dengan kaki terbasuh dengan air. Cuma ketika beliau berada di kediaman Sayyidatuna Maimunah binti Harithah, yang paling terakhir beliau lakukan setelah membasahi seluruh badannya itu membasuh kakinya. Nah, ini versi dua riwayat yang sesuai dengan hadis yang pernah kami pelajari. Sebenarnya mandi wajib ini kan tata cara yang sesuai dengan sunnah. Mandi wajib ini pernah juga kami pelajari bagaimana kalau kondisinya di shower. Nah, bagaimana kondisinya kalau di shower? Kalau di shower ya gampang. Kalau guru kami itu bilang gitu, kayak Taufik itu bilang, kalau di shower wes lebih gampang. Kita sebelum itu lakukan dulu sunnah yang pernah Rasulullah lakukan. Jadi ulama itu, ada ulama dari mazhab Syafi'i yang menggabungkan antara dua pendapat ini. Jadi pertama mencuci tangannya, lalu baru mencuci kemaluannya. Jadi digabungkan riwayat Sayyidatuna Aisyah dengan riwayat Sayyidatuna Maimunah, digabungkan oleh sebagian ulama Syafi'i, maka muncullah salah satunya adalah, saya lupa ulul khilaf nama kitabnya, pernah belajar. Jadi pertama dilakukan cuci tangan terlebih dahulu, yang kedua baru dilakukan mencuci kemaluannya, yang ketiga baru berwudu. Lantas bagaimana kalau di shower? Ya wes, namanya di shower biur langsung aja kita ratakan. Maka yang harus kita perhatikan di antara sunnah-sunnah mandi ya. Sunnah-sunnah mandi itu kan ibda bismillahirrahmanirrahim, mulai dengan bismillahirrahmanirrahim sebelum kita melaksanakan itu. Yang kedua pastinya berwudu. Apakah berwudu ini menjadi salah satu wajib mandi? Tidak menjadi salah satu wajib mandi, karena yang wajib mandi itu cuma dua.
Pertama niat, yang kedua meratakan seluruh anggota tubuh dengan air. Cuma disinilah yang namanya hukum tidak lepas bapak dan ibu dari Anda. Tidak lepas dari Anda. Dikhawatirkan kita sedang berhadas kecil, maka dia hadas kecil ini hanya biarpun dibersihkan dengan air wudhu. Jadi itu untuk menjaga adabnya terlebih dahulu. Jadi berwudhu, barulah berwudhu. Setelah itu silakan. Kalau pakai shower silakan. Ustaz, boleh tidak kita bathtub ya namanya? Pernah nih, kalau di kota-kota besar ini menjadi kajian. Bathtub itu tempat mandi yang bisa tiduran. Nah, ini pernah jadi kajian, ini pernah jadi basuh masail. Jadi kalau di Jawa itu pernah yang seperti itu. Apakah sah mandinya dengan bathtub? Ya sah-sah saja. Tampung airnya, semua segala macam tampung airnya. Ya wes, ketika kita, jadi ini diajarkan oleh guru kami, ketika air sudah tertampung di bathtub tersebut kita sudah melakukan wudhu, kita sudah melakukan di antara sunnah-sunnah daripada mandi, ceburkan kita dalam bathtub. Dalam bathtub itu ceburkan. Kebetulan saya pernah nyoba, cuman kalau saya tidak muat panjang badan saya pada bathtubnya. Jadi cebur dalam bathtub, rendamkan sepenuhnya badan kita. Rendamkan sepenuhnya badan kita sambil dalam hati kita berniat untuk mandi besar, habis itu keluar sah semua terbasahi. Lebih gampang seperti itu, dan itu diperbolehkan karena fikih ini berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya. Kalau di kota-kota di besar mana Jakarta dan lain-lain, kita sulit menemukan yang namanya gayung. Sulit. Ketika saya berkunjung kepada salah sebuah pondok pesantren di Jakarta, ketika saya berkunjung ke sana, mau masuk kamar mandi tamu langsung disuguhkan dengan shower. Mak, tidak ada gayung nih. Awak biasa pakai gayung. Yang kedua, tidak ada WC jongkok, adanya WC duduk. Nah, terpaksalah di saat itu WC duduk kita jongkok karena tidak terbiasa WC duduk. Karena inilah yang ditemukan ketika di sana. Saat itu saya masih agak-agak kebun sedikit, baru lulus lah kalau tidak salah dari pondok itu. Jadi itu jadi satu pembahasan termasuk wudhu pun boleh untuk seperti itu. Cuma wudhu yang seperti itu dalam keadaan darurat, bukan dalam keadaan seperti kita mampu untuk berwudhu secara tertib. Itu dalam keadaan darurat. Pun bathtub itu kata ulama kita yang pernah diadakan di basuh masail itu tidak ini dilakukan dengan apabila memang kalau shower misalkan dalam sebuah kamar mandi itu shower itu mati, kalau tempat penampungan satu-satunya bathtub itu ya wes itu diperbolehkan. Tapi kalau ada shower, dahulukan shower tersebut. Nah itu yang harus diperhatikan di antara kita mandi. Dan selanjutnya di antara sunnah mandi imroru yadi bil jasa, yaitu meratakan seluruh air ke dalam tubuh dengan sakahan tangan. Ini di antara sunnah-sunnahnya. Jadi ada Bapak dan Ibu kondisi mandi yang memang mengharuskan dia kadang berdiri, dia kadang jongkok. Mohon maaf, saya contohkan sedikit. Jadi di antara sunnah mandi itu ada kita harus menghadap kiblat. Anggaplah kiblatnya ke sana. Ya, enak juga sama belakang. Anggaplah di sana. Ada memang suatu momen ini harus teliti kita. Suatu momen yang menyebabkan orang tersebut kadang harus berdiri, kadang harus jongkok mandinya. Contohnya seperti apa? Saya tidak usah jauh-jauh. Contohnya badan saya. Kan dianjurkan di antara sunnahnya mandi itu adalah jongkok seperti ini. Kalau saya mandi seperti ini, mohon maaf, di sela bagian perut yang terlipat, ini tidak akan kena air di dalamnya. Maka ketika saya mandi seperti ini ada beberapa bagian yang terlipat di antara kulit-kulit saya yang sudah saya cek saat saya mandi seperti ini, itu tidak basah. Jadi 3 kali saya mandi seperti ini,
Baru selanjutnya saya mandi lagi seperti ini. Mandi lagi seperti ini, baru saya sekat semuanya, baru saya kembali ke dalam posisi jongkok. Baru saya lagi kembali dalam posisi jongkok kembali. Jadi ada memang momen yang menyebabkan mandi itu gayanya spot jam. Cuma tidak spot jam kayak itu, ada. Cuma ada yang seperti itu, yang khusus badannya banyak lipatan. Banyak lipatan seperti saya ini kan itu seperti itu. Nah yang kedua, yang harus diperhatikan juga, mohon maaf, halaqah dubur, lipatan di bagian baru belakang, itu harus diperhatikan. Kalau yang mohon maaf pinggulnya ini besar, maka tutupan halaqah dubur itu sangat rapat sekali. Mohon maaf seperti saya, sangat rapat sehingga makanya kenapa kita kadang mandi junub itu, mandi besar itu harus duduk. Di antaranya kita pun harus menyiram bawahnya, disiram bagian dubur tersebut, dan dengan cara disiram tersebut harus agak diedenkan sedikit, baru disiram, karena harus ada apa ya namanya, itunya harus keluar, ada yang agak keluar sedikit. Boleh tidak dibersihkan dengan ini? Boleh saja, tapi tidak masalah juga kalau misalkan itu sudah kita toharohkan, kita bersihkan untuk disiramnya, itu tidak masalah. Itu yang harus diperhatikan bagi mandi hal demikian. Lantas bolehkah, pertanyaannya, bolehkah mandi dalam keadaan tidak menggunakan apa-apa? Ada sebagian, kalau kita pernah dengar, ada sebagian orang guru, sebagian ustaz yang memang membolehkan itu ada dasarnya. Jadi kita bahas pertama, yang membolehkan mandi besar tidak menggunakan busana, itu mengambil dalil ketika Nabi Allah Musa, kalau tidak khilaf Nabi Allah Musa, ketika Nabi Allah Musa dengan para kaum Yahudi ini ingin mandi, sedangkan para Yahudi ini mandi dalam keadaan mohon maaf telanjang. Nabi Allah Musa mandi dalam keadaan tertutup batu yang sehingga menutup tubuh beliau, karena beliau tidak ingin menampakkan semua aurat-auratnya di hadapan orang-orang non-muslim. Jadi suuzanlah para Yahudi ini bahwa Nabi Allah Musa katanya kena penyakit yang parah, seperti hernia. Maka Allah langsung gerakkan batu yang menutupi Nabi Allah Musa tersebut untuk dibukakan, sehingga para kaum Yahudi yang mandi berombongan tadi melihat bahwa Nabi Allah Musa itu tidak sakit apa-apa. Saat itu Nabi Allah Musa mohon maaf tidak menggunakan busana. Ini menjadi rujukan dalil bahwa mandi itu boleh-boleh saja tidak pakai busana, cuma ada adabnya. Yang lagi-lagi kita perhatikan bahwa hukum tidak lepas dari yang namanya adab. Maka di antara adabnya, gunakanlah pakaian minimalnya, seminimal-minimalnya, kata guru kami, yang menutupi aurat. Yang menutupi aurat yang maksudnya adalah tertutuplah auratnya, atau gunakan pakaian apapun itu diperbolehkan. Pun misalkan kalau memang tidak menggunakan pakaian tidak jadi masalah, asalkan tertutup. Tapi adabnya adalah gunakanlah pakaian. Kalau kita merujuk dari sebuah kisah Nabi Allah, sahabat Nabi Utsman bin Affan itu, salah satu kebiasaan beliau kepada ini, ketika beliau ingin masuk hammam, itu direntangkan kain putih di hadapan pintu kamar mandinya. Lalu beliau ngomong gini, rakib atid, kalian tinggal sini dulu, jangan ikut saya masuk kamar mandi karena saya malu. Jadi direntang, salah satu kebiasaan Utsman bin Affan, direntangkan kain putih di depan pintu kamar mandi, langsung dia rakib atid, tunggu sini, jangan ikut saya masuk karena saya malu.
Kalau kita kada usah kayak itu aneh dan kelihatannya. Apalagi awan lagi ngetik rakib atlet apalah ya rumah. Kita kada usah kayak itu. Tapi itulah salah satunya kenapa malulah, kita harus punya rasa malu. Setidaknya kalau tidak malu, Allah itu melihat. Malulah kita. Ulama-ulama kita itu luar biasa, mempunyai sifat haya itu luar biasa. Mempunyai sifat malu itu luar biasa. Bahkan salah seorang ulama kita tersingkap hampir sama nih, Imam Haddad, tersingkap sedikit saja auratnya, beliau bisa pingsan. Saking malunya auratnya dilihat oleh yang saat itu padahal melihat bukan, mohon maaf, bukan wanita, tapi yang melihat adalah laki-laki. Yang melihat itu adalah laki-laki. Tersingkap sedikit aurat beliau langsung malu, setelah malu langsung beliau pingsan. Seperti itu ulama kita menjaga salah satu kemuliaan diri yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun harus demikian. Kita pun harus demikian, menjaga daripada apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Misalkan antara aurat laki-laki dengan laki-laki adalah baina surah wa rukbah, antara pusat dan lutut. Yang dimaksud surah wa rukbah adalah sekelilingnya. Perempuan sama perempuan baina surah wa rukbah, antara pusat di perempuan muslimah dengan perempuan muslimah auratnya baina surah wa rukbah. Itu dalam fikih. Cuma tidak mungkin tidak masuk adab. Tidak mungkin tidak masuk adab. Kalau cuma ditutup dari sini ke bawah, repot yang atas. Maka gunakanlah pakaian pun yang tersingkap di antara perempuan, maksudnya tersingkap antara lengan sininya tidak jadi masalah antara perempuan sama perempuan. Tapi beda ceritanya ibu, perempuan muslimah dengan perempuan non muslim. Maka batas aurat perempuan muslimah dengan perempuan kafir itu seluruh tubuhnya terkecuali wajah dan telapak tangan. Yang dimaksud dengan telapak tangan itu ibu, bukan ini saja, tapi perut dan punggungnya. Jadi ini tidak masalah. Di Imam Syafi'i itu tidak masalah ini terbuka, tidak masalah. Ketika kita sholat tidak pakai mukena, cukup sampai sini tertutup, selesai. Jadi yang dimaksud dengan telapak tangan bat ini satu paket sama punggungnya. Ini. Jadi jangan hanya karena ini tidak tertutup, tahu-tahu kita tidak sholat. Ini saya terbuka, ini sholat. Sampai tertutup segini saja, sholat. Jangan sampai kita tidak sholat. Kalau kaki wajib tertutup. Cuma kalau telapak tangan ini seperti ini, itu tidak masalah. Lanjut lagi, di antara sunnahnya mandi yaitu adalah al-muwalah itu menyelesaikan dengan segera. Jadi ada di mazhab kita Imam Syafi'i, mandi itu yang disunnahkan diselesaikan dengan segera. Begitu masuk kamar mandi, selesaikan langsung. Jadi ada salah satu keterangan daripada mazhab kita Imam Syafi'i, mandi itu kalau bahasa kita dicicil boleh. Mandi wajib dicicil boleh. Basahi kepala dulu, habis air, tunggu air penuh, baru kita nanti lanjutkan. Itu boleh, asalkan kita tidak melakukan segala macam sesuatu yang memang berkaitan dengan ibadah. Karena mandi kita belum sempurna. Jadi misalkan habis air, atau kita mandi habis air, sedot dulu, itu tidak masalah. Nanti setelah itu kita lanjutkan bagian-bagiannya. Nah ini kita masuk sedikit yang terakhir, sholat yaitu sunnah mandi mendahului bagian yang kanan. Ada beberapa poin penting yang pernah jadi pertanyaan kepada kami. Bagaimana kalau seseorang mandi, dia itu dalam kondisi rambutnya ini becek, besember, dengan yang sember itu zatnya itu masih ada di rambutnya.
apakah sah atau tidak? Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Kita tarik dulu hukum semir rambut. Kita tarik dulu hukum semir rambut. Semir rambut ini ada dua modelnya. Karena Sayyidina Abu Bakar pernah membawa ayahnya di hadapan Nabi Muhammad. Di hadapan Nabi Muhammad, saat itu rambut ayahnya Sayyidina Abu Bakar ini putih semua, maka Nabi catlah rambut tersebut agar orang kaum kafir itu melihat bahwa kita ini adalah orang kuat-kuat. Jadi yang sunnah itu dalam keadaan-keadaan seperti itu. Yang kedua, hukumnya adalah mubah, boleh-boleh saja, illa terkecuali warna hitam. Cuma yang harus diperhatikan, mohon maaf gitu, yang udah terlanjur ngecat rambut, catlah rambut itu dengan henna. Dengan henna. Kalau dengan cat-cat yang beredar di, mohon maaf, yang dijual-jual di pasar, yang dijual-jual di pasar atau segala macam, itu zatnya ini pernah dikaji oleh Nahdlatul Ulama, ulama-ulama daripada Nahdlatul Ulama. Beliau itu mengkaji zatnya daripada apa namanya kotak warna oranye. Ibu-ibu tahu biasa cat rambut kotaknya warna oranye. Ah, itulah pokoknya yang beredar di dalam supermarket. Jadi dicatlah dengan rambut palsu terlebih dahulu, maka setelah kering, bleachingnya dan segala macam warna rambutnya itu walaupun bukan warna hitam, bleachingnya setelah selesai, setelah itu akhirnya dibasahkan. Setelah kering semua dibasahkan, maka air itu tidak menyerap kepada rambut. Air tidak menyerap kepada rambut. Dikaji lagi dengan henna. Dikaji lagi dengan henna. Ketika henna dibasahkan kepada di rambut palsu tersebut, air itu masuk ke situ. Jadi boleh mengecat rambut menggunakan henna. Atau ada beberapa cat rambut yang memang unsur zatnya itu bisa menghilang. Ini harus teliti kita, harus teliti. Jangan asal cat rambut saja. Jadi untuk yang ngecat rambut yang menggunakan zatnya itu masih ada dalam yang mencat laki-laki, tidak ada tidak ada. Kalau kemarin tuh ada contohnya itu, waktu di Kabu ada contohnya, bapak-bapak pirang rambutnya segini, gondrong, pirang rambutnya, pirangnya itu warna merah kecoklat-coklatan. Akhirnya dites sama Ustaz Irfan, dipegang rambutnya agak dibasahi sedikit, itu air itu masih ada zatnya. Akhirnya besok datang botak, dia agak dipotoskan ya rambutnya yang warna merah itu botak. Karena kenapa? Itu tidak masuk air. Bagaimana dengan ibadah kita? Kalau misalkan wudhu masih bisa diakali, maknanya masih bisa diakali seperti apa? Kalau rambut yang ngecat di sininya masih hitam alami, maka boleh ditempelkan di sini. Kalau mandi besar, tahu kita lagi junub, rambut becek dengan zat kimia yang masih banyak di sini. Kayak mana air mau masuk, sah enggak mandi? Enggak sah. Maka salah kata ulama itu, ketika rambut yang bercat zatnya itu masih kuat menempel itu, maka yang dianjurkan adalah pangkas. Nah, terpikir pemilihan, dipangkas rambutnya. Saya tidak nyuruh botak, tapi pangkas. Mudah-mudahan di ujung-ujungnya aja, kan pemilihan sekarang tuh ujung-ujungnya aja yang berwarna. Ya, kalau misalkan sama lagi yang repotnya kan untuk fashion sekarang ya. Untuk fashion itu sampai sini rambut berwarna. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Ada kadang di pembinian ini ada 3 warna di rambutnya, harat juga di pembinian. Hati-hati. Jangan kita pikirkan fashion kita, sedangkan syariat kita tinggalkan. Tidak baik yang kayak gitu. Kita boleh gaul Bapak Ibu, boleh. Tidak melarang, Islam tidak melarang seseorang untuk gaul, tidak. Tapi jangan lupa syariatnya digarisbawahi.
Gaulah secara syariat, maksudnya itu jaga apa yang telah dilarang sama Allah. Boleh cek rambut, boleh-boleh saja. Ustaz, pernah ditimpali kami, Habib Umar kan jenggotnya merah Ustaz. Iya, beliau ngeceknya pakai henna Yaman. Henna Yaman itu warnanya merah. Kebetulan kami punya dikirimin sama murid kami yang belajar di Darul Mustafa. Belajar di kediaman Habib Umar. Murid kami, salah satu murid kami di kediaman Habib Umar. Saat itu beliau langsung mengirimkan henna kepada kami di waktu itu kepada kami. Maka henna tersebut warnanya merah seperti jenggotnya Habib Umar. Jadi Habib Umar bukan pakai makarezo, tapi pakai henna sininya, dan itu tidak masalah. Jadi ibu-ibu kalau mau ada orang umroh nanti atau haji, minta henna syuting, itu. Henna itu boleh, yang henna yang di Mekah boleh. Amun bapak-bapak hendak mencat rambut tidak ada masalah juga. Ada masalah pakai henna. Kalau yang tidak pakai henna gimana Ustaz? Kalau yang tidak pakai henna ada memang beberapa cat rambut yang memang unsur kimianya itu bisa menghilangkan. Ada. Cuma saya tidak tahu nama cat rambutnya apa. Tapi ada. Cuma harganya agak ghali, agak mahal daripada pada supermarket pada umumnya. Cuma saya tidak tahu nama mereknya apa. Jadi saya tidak bisa rekomendasikan. Yang bisa saya rekomendasikan adalah henna. Tahu henna belum? Kalau itu namanya pacar. Apa namanya di sini apa namanya? Henna ya? Inai. Inai. Inai namanya. Kalau di Jawa namanya pacar. Kalau di sana namanya henna. Atau di sini namanya inai. Itu boleh dipakai untuk dirambut, tidak masalah. Untuk menjaga segala macam. Asalkan jangan sampai kita ngecat rambut dengan niatan untuk menarik perhatian kaum lawan jenis. Jangan. Amun berniat jangan sama sekali berniat seperti itu. Niat boleh mengecat rambut. Perempuan boleh mengecat rambut apabila memang diperintahkan oleh suaminya boleh, dan itu teruntuk suaminya saja. Ingatkan anak-anak kita. Anak-anak kita jangan sampai, ya Allah, naudzubillah min dzalik, dia ngecat rambut karena ngikutin gaya. Jangan sampai seperti itu. Kita harus kasih pemahaman kepada anak-anak kita. Dan misalkan ada bapak-bapak, ibu-ibu yang pengen ngecat rambut anaknya lagi kecil-kecil, kalau bisa, kalau boleh jangan dulu. Adibu auladakum, didiklah anakmu itu sebagaimana Rasul mendidik anaknya Sayyidatina Fatimah Zahra. Itu makanya kenapa kita harus belajar tentang sirah nabawiyah. Karena pendidikan itu berputarnya semuanya ada di Rasulullah SAW. Jadi mau bagaimana keluarga harmonis, bagaimana mendidik anak agar taat, bagaimana ini, bagaimana itu, lihat contohnya ada Nabi Muhammad SAW semuanya. Dan kalau bisa ibu-ibu juga pendidikan itu, jadi gini, ada sebuah kisah ibu-ibu. Kalau ingin menghancurkan sebuah keluarga, iblis itu pertama kali menggoda adalah perempuan. Karena kenapa? Hancurnya rumah tangga karena hancurnya seorang perempuan. Bahkan ada sebuah makalah Arab, hancurnya sebuah negara karena hancurnya seorang perempuan. Maka perempuan itu memang harus luar biasa pendidikan agamanya. Kita punya anak perempuan, jangan takut berpisah. Jangan takut berpisah di dunia. Mudah-mudahan dengan kita menyekolahkan agama nanti kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah. Sudah saja. 2 menit lagi. Jadi seperti itu. Di antara yang harus kita perhatikan dari mandi dan lain-lain, mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan tata cara mandi yang sesuai dengan riwayat-riwayat yang telah kami pelajari ini, dan cara mandi 9 tadi tidak sempat saya menjelaskan, mohon ikhlas, mohon itu sedikit, mudah-mudahan sampai 2 menit. Cara mandi 9 itu boleh digunakan. Pertama, kalau di Jawa namanya bukan mandi 9 tapi mandi para wali.
Para wali mandinya seperti itu. Jadi boleh digunakan setelah apa? Setelah semuanya ini boleh digunakan pertama dengan untuk mandi besar boleh. Cuma caranya adalah ambil gayung sebelum kita wudhu segala macam sudah kita lakukan, ambil gayung, bacakan ya Allah, ya Allah, ya Allah, hembuskan, jangan dengan mulut tapi dengan hidung, dan pastikan hidungnya bersih dulu. Jangan ada ampas pas keluar. Pastikan hidungnya bersih, ya Allah, baru guyurkan. Diulang 3 kali seperti itu. Yang ke samping ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Hembuskan dengan hidung, basahi. Ambil lagi ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, basuhkan ke sebelah kiri. Dihembuskan dulu, basuhkan sebelah kiri, itu diulang sebanyak 3 kali. Setelah 3 kali, maka terakhir finishingnya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Barulah kita guyur seluruh badan kita rasakan. Itu boleh digunakan untuk mandi besar. Cuma yang pernah kami pelajari itu digunakannya setelah mandi besar dan setelah hari Jumat, dan setelah mandi besar dan saat hari Jumat itu boleh. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan memberikan manfaat apa yang kita pelajari. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan khilaf. Mudah-mudahan Allah ridha dengan pengajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya rabbana alhamdulillah kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanika Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya man amarahu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Allahumma ja'alna wa ahlana min ahli al-ilmi wal khair, min ahli al-istiqamah, min al-Qur'an, min ahli ibadah wa akhlaqil karimah, wa nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan kathiran halalan tayyiban wa khuluqan hasanan warzuqna wa iyyahum fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa Muhammad nabiyyi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.